mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berfirman bagi kami, menguatkan, meneguhkan kami, mengarahkan hidup bahkan perjalanan rohani kami, supaya kami sampai kepada tujuan, sampai kepada maksud rencana Tuhan yang terindah. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan sebentar sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berikan kesempatan bagi saudara-saudari kami dari STT Lintas Budaya untuk boleh menyampaikan kesaksian, supaya kiranya kami sesama umat Tuhan, sesama hamba-hamba-Mu, sesama umat ketebusan-Mu, kami semakin dikuatkan, kami digairahkan oleh Tuhan, dan semuanya hanya bagi Tuhanlah segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk, sekalian sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan saudaraku, kalau oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, ya bersama-sama dengan kita pada pagi siang hari ini ada saudara-saudari kita dari STT Lintas Budaya, saudaraku, di mana mereka akan mengadakan gerak pelayanan misi, ya saudaraku, ke daerah-daerah. Ya, jadi mereka datang, ya saudaraku, dan juga saya akan berikan kesempatan untuk bersaksi sebentar, saudaraku, apa yang menjadi maksud tujuan kedatangan mereka. Ya, supaya kiranya kita juga sesama tubuh Kristus, sesama umat Tuhan, ya kita boleh saling mengenal, saling menguatkan, saling mendoakan, supaya misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini juga bisa kita kerjakan bersama-sama. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ya bagi saudara-saudara kami yang dari STT Lintas Budaya. Iya, boleh naik ke atas saja. Siapa ini perwakilannya ini? Ya, silakan. Boleh diperkenalkan diri dulu supaya lebih kenal. Ya, katanya akan lebih sayang ya. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan oleh Tuhan di tempat ini, di gereja kita ini. Pertama-tama kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang dibalakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kami dari Sekolah Tinggi Lintas Budaya yang ada di Batu Aci Baru, yang ada di Kambing Baru, maaf saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri adalah, nama saya Raden Salim Sregar, karena saya yang dari Nasib Bonor. Nama saya Joseph Anderson Sianipar. Perkenalkan, nama saya Guido, atau saya dari Mentawai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bulan 2 ini, di tanggal 16, kami mahasiswa-mahasiswi beserta dosen-dosen kami akan melakukan mission trip atau pelayanan ke daerah Sumatera Utara, yaitu ke 3 daerah. Yang pertama Sidikalang, Sibolga, Tarutung, dan sekitarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kami datang ke tempat ini, ke gereja kita ini, yaitu kami bermaksud meminta tumpangan doa bagi kita semuanya untuk pelayanan Tuhan ini. Kami juga membutuhkan dana, karena dana yang kami perlukan itu sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Karena itu kami butuh juga bantuan dari Bapak Ibu Saudara untuk kami datang juga membawa bazar dalam bentuk makanan, yaitu keripik. Karena itu kami memohon bantuan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu, keripik ini kami jual dengan harga minimal 20.000. Kalau mau lebih pun puji Tuhan. Amin. Dan kita yakin dan percaya ini bukan hanya pelayanan kami saja, namun ini adalah pelayanan kita semuanya. Dan ini semuanya yang boleh Bapak Ibu Saudara berikan nanti,
Semuanya serahkan untuk pekerjaan tangannya Tuhan dan untuk kemuliaan namanya Tuhan. Amin. Ya, hanya ini yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan banyak terima kasih. Iya, puji Tuhan. Ya, silakan. Taruh. Ya, puji Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan saudaraku. Kita doakan, ya kita dukung, ya supaya pekerjaan Tuhan juga boleh dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang sudah menentukan waktu dan tanggal dan untuk boleh bergerak ke daerah-daerah yang sudah didoakan, yang sudah tentu dipersiapkan juga. Ya, jadi sekali lagi, ya beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, mereka datang minta izin ya supaya mereka boleh mengadakan bajar ya di tempat ini. Nanti selesai ibadah, ya jangan langsung dulu. Ya, nanti saya terganggu dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, nanti selesai ibadah, saudara. Saya percaya saudara juga, apalagi yang ya sudah sering ikut dalam tim bersama dengan kita dalam pelayanan ke pulau-pulau, tentu saudara tahu ya bagaimana besarnya pelayanan misi. Ya, baik ongkos dan kebutuhan-kebutuhan kita dalam pelayanan misi, saudara sudah tahu. Ya, karena saya sering bawa saudara juga dalam pelayanan misi ke pulau-pulau berhari-hari. Ya, saudaraku, saya percaya saudara mengerti betapa besarnya ya dana yang dibutuhkan untuk pelayanan misi. Tetapi semuanya itu adalah untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Tidak ada artinya uang, saudaraku, asal jiwa itu dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi, mari kita doakan ya dan mari kita dukung. Ya, nanti selesai ibadah ini silakan. Ya, bila perlu itu bajarnya itu habiskan itu. Jangan ada yang sisa pulang. Ya, plastiknya boleh sisa pulang. Amin. Haleluya. Sekali lagi, bukan soal makanannya, bukan soal bajarnya, tidak. Tetapi saudara ingat, ada jiwa-jiwa yang akan dilayani, ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Ya, saya juga hamba Tuhan dari misi. Saya cukup lama di misi. Sebelum saya mengambil kuliah S1, S2 di pastoral, saya sudah lebih dahulu S1, S2-nya di misi, misiologi. Ya, saudaraku, jadi cukup lama saya menjadi misi. Ya, dan pelayanan misi ke daerah-daerah. Ya, apalagi seperti mereka ini lintas budaya, seharusnya ya kalau seperti saya dulu itu menguasai ya berbagai bahasa daerah. Ya, bahasa Karo, Simalungun, Papak, Dairi, bahasa Jawa, saudaraku, bahkan bahasa Nias, ya itu dulu ya saya hampir bisa berkomunikasi. Ya, sekedar komunikasi. Kalau bahasa Karo, Simalungun, ya saya biasa itu khotbah. Ya, di Batam ini saya baru bahasa Batak Toba. Ya, saya pun heran, saudaraku, justru lebih belakangan saya tahu bahasa Batak Toba ya dalam berkhotbah dan juga bahasa sehari-harinya. Ya, tetapi Tuhan mengarahkan dari misi, ya baru Tuhan percayakan ke pastoral, pelayanan penggembalaan, kependetaan. Jadi saya cukup lama dalam pelayanan misi. Sekali lagi saudaraku, harga yang dibayar untuk misi itu sangat besar. Ya, sangat besar. Baik tenaga, waktu, pikiran, ya saudaraku, bahkan dana. Ada banyak hal yang harus dikorbankan demi memenangkan satu jiwa. Saya tahu Yesus pun datang ke dunia untuk memenangkan kita. Ada harga yang besar yang harus dia bayar. Darahnya sendiri. Haleluya. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Baik, puji Tuhan saudaraku, saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan firman Tuhan dalam seri yang sudah kita ikuti pada minggu yang lalu. Seri firman Tuhan yang kita ikuti pada minggu yang lalu adalah bertemakan berita kelepasan. Dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat 9 sampai kepada ayat 11. Ya, kita masih mengikuti seri yang kedua
dari tema yang sudah kita ikuti, yaitu berita kelepasan. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kitab Yesaya itu terdiri dari dua bagian besar. Bagian yang pertama, Yesaya pasal 1 sampai kepada Yesaya pasal yang ke-39, yaitu nubuat tentang penghukuman. Ya, kenapa Tuhan menghukum umatnya? Tentu karena manusia dihukum karena dosa. Ya, karena dosa dan pelanggaran. Dosa mengakibatkan manusia mengalami banyak penderitaan, kesusahan, tekanan. Ya, sampai waktu itu bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Hal yang sama dengan semua manusia. Manusia itu dihukum karena dosa. Dan dosa membuat manusia menderita. Dosa membuat manusia gagal. Dosa membuat manusia itu hilang sukacita, damai sejahtera. Dosa membuat manusia itu kacau. Dosa membuat manusia itu miskin. Dosa membuat manusia itu menjadi bodoh. Dosa membuat manusia itu mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Bahkan sepanjang hidupnya. Saya sudah kutip pada minggu yang lalu apa-apa saja yang menjadi akibat daripada dosa itu. Dan jikalau manusia itu tetap dalam dosa, tidak hanya penderitaan, tetapi akan berakhir dengan kebinasaan. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, kematian sampai kepada kematian yang kekal. Ya, jadi Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 39 itu adalah nubuat tentang penghukuman. Bagian yang kedua dari kitab Yesaya adalah Yesaya pasal yang ke-40 sampai Yesaya pasal 66, yaitu nubuat tentang pemulihan, ya, ataupun kelepasan, ya, dan juga nanti ada syarat-syaratnya. Saudara yang terkasih, tentu umat Tuhan dipulihkan atau manusia itu dipulihkan dari dosa dan akibat dosa jikalau manusia itu mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya, itu jalannya. Ya, kita minggu yang lalu sudah melihat jalannya hanya satu, yaitu pertobatan. Berbalik kepada Kristus Tuhan. Ya, jadi kalau manusia itu mau dipulihkan, manusia itu harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 31 dari ayatnya yang ke-18 sampai kepada ayat 19, Tuhan berkata, telah kudengar Efraim meratap menangis. Iya, memohon kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Ya, sebab Efraim telah menyadari dosa kesalahannya, pelanggarannya. Efraim ini menggambarkan Israel, umat Tuhan. Coba sebentar kembali saya kutip kitab Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Iya. Telah aku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Iya, terus. Engkau telah mengajar aku dan aku telah menerima ajaran. Iya, terus. Seperti anak lembu yang tidak berhati. Iya, terus. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Iya. Sebab Engkau dan Tuhan Allah. Iya, bawalah aku berbalik supaya aku kembali berbalik kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allahku, katanya. Terus. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal. Iya. Dan sesudah aku tahu akan diriku. Iya. Aku membuktikan sebagai tanda berkabut. Iya. Aku merasa malu dan bernoda. Iya, terus. Sebab aku menanggung aib masa mudaku. Iya, di sini kesadaran Efraim. Lalu berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena dosa, kesalahan, pelanggaran-pelanggarannya. Ia dihukum, tetapi akhirnya dia sadar. Ya, ia menyesal, ia mengakui kesalahannya, lalu ia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, ya, oleh karena ia berbalik kepada Tuhan, bertobat dan berbalik, maka Tuhan adalah kasih yang menunjukkan kasih setianya. Dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 8 sampai kepada ayatnya yang ke-9, Tuhan berkata, belas kasihanku bangkit serentak terhadap Efraim. Ya, terhadap Efraim. Boleh dari ayat 8 dulu. Hosea 11 ayat 8. Iya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Iya, Tuhan berkata, hai Efraim, masakan aku membiarkan engkau. Sekali lagi, Efraim menunjuk kepada Israel. Iya, terus. Menyerahkan
engkau, hai Israel? Iya, Masakan aku membiarkan engkau seperti anak? terus. Membuat engkau seperti jeboy? Iya, terus. Hatiku berbalik dalam Hatiku berbalik dalam. Iya, belas kasihanku bangkit serentak terus. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Iya. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Iya, terus. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah bukan manusia. Aku Allah yang penuh dengan kasih. Aku Allah bukan manusia pendendam. Kalau manusia pendendam, sekali sakit hati, bisa sakit hati sampai Tuhan datang. Ya, maka ada istilah orang Batak, mardomu di tanona. Iya. Tapi umat Tuhan jangan seperti itu. Amin. Miliki hati yang mudah memberi pengampunan. Hati yang mengasihi. Itu tandanya kita lahir dari Allah. Sebab kita disebutkan anak-anak Allah. Allah adalah kasih, maka anak-anaknya juga hidup dalam kasih. Allah pemberi pengampun, maka anak-anaknya juga memberi pengampunan. Sehingga Tuhan berkata di sini, ya, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah. Aku bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tapi aku datang memberikan kasihku. Aku datang memberikan pengampunan. Engkau kuhukum karena engkau bersalah. Tetapi kalau engkau sudah sadar, engkau sudah insaf, engkau sudah mengakui, engkau bertobat dan berbalik kepadaku, aku akan memberi pengampunan, kata Tuhan. Haleluya. Karena dia Allah. Beda kalau manusia. Kalau manusia kadangkala kita sudah minta maaf pun belum tentu dimaafkan. Tiada maaf bagimu. Ada yang begitu? Ya. Pintu maaf sudah tertutup bagimu. Kalau Tuhan, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia menghukum karena kita salah. Dia menghukum bukan karena membinasakan, tidak. Kalau Mazmur 30 ayat yang kelima sampai kepada ayat yang keenam mencatat seperti ini, hanya sesaat saja. Ya, hanya sesaat saja Tuhan murka. Hanya sesaat saja Tuhan menghukum. Ya, tetapi ketika kita sadar, kita insaf, kita mengaku, kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan datang dengan kasih-Nya. Coba ayat 5 dulu. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, Ya. baik orang-orang yang dikasihinya, Terus. dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Iya, terus lanjutkan. Sebab sesaat saja ia murka, Sesaat saja ia murka, terus seumur hidup ia murah hati, seumur hidup ia murah hati, terus. sepanjang malam ada tangisan, Iya, terus. menjelang pagi terdengar suara. Sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi sudah ada sorak. Ya, hanya sesaat saja dia murka. Tetapi ketika kita sadar, ketika kita insaf, ketika kita datang mengaku kepada Tuhan dengan menangis sepanjang malam, maka pada pagi hari Tuhan sudah penuhi kita dengan sorak. Sebab dia adalah Allah, dia bukan manusia. Dia tidak pendendam, tetapi dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya. Oleh sebab itu dia Tuhan yang memukul kita, dia juga Tuhan yang membalut. Kalau kita Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua mencatat seperti itu. Dia yang melukai, dia juga yang membalut, yang menyembuhkan. Dia yang memukul, dia juga yang meminyaki kita, saudaraku. Ya, bahkan juga menyembuhkan penyakit kita. Ya. Kenapa dia memukul? Kenapa dia murka? Karena dosa. Ya. Hal yang sama dengan Israel. Efraim yang disebutkan dengan Efraim.
Ketika mereka berdosa, Tuhan buang mereka ke Babel. 70 tahun mereka di Babel. Ya, 70 tahun dibuang. Mereka sengsara, mereka menderita. Tetapi setelah genap 70 tahun dan mereka menyadari, mereka mengakui, lalu berbalik kepada Tuhan. Belas kasihanku bangkit serentak, kata Tuhan. Ya, hanya sesaat saja aku memukul, katanya. Coba sebentar kembali kepada Hosea. Pasal yang ke-6 ayat 1-2. Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Terus. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Ya, terus. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ya, terus. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ya. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Terus. Dan kita akan hidup di hadapan. Ya. Jadi setelah Tuhan pukul karena bersalah, karena dosa, karena pelanggaran, ya, maka Tuhan juga memulihkan kembali. Nah, kita kembali kepada kitab Yesaya. Tadi saya sudah sampaikan Yesaya pasal 1 sampai kepada Yesaya pasal 39 adalah nubuat tentang penghukuman. Kenapa umat Tuhan dihukum? Karena umat Tuhan berdosa. Membelakangi Tuhan, mendurhaka, memberontak terhadap Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, hidup dalam dosa-dosa kenajisan, percabulan, saudaraku, bahkan segala macam dosa yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan harus menghukum, bahkan membuang, menjauhkan mereka dari hadapan Tuhan. Namun setelah mereka menyadari Tuhan hendak membawa mereka kembali pulang, Tuhan hendak memulihkan kembali umatnya, Tuhan hendak melepaskan umatnya. Ya, oleh sebab itu Yesaya pasal yang ke-40 sampai kepada Yesaya pasal 66 itu berbicara tentang pemulihan terhadap umat Tuhan. Tetapi saya kutip Yesaya pasal 40. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah lihat dari ayat pertama sampai kepada ayat 11. Di situ ada 4 hal yang diserukan. Apa saja yang diserukan? Ayat 1 dan ayat 2 yang diserukan itu adalah penghukuman atas umatnya telah berakhir. Sudah selesai. Lalu ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima adalah yang diserukan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan bagi umatnya. Ya, ini digambarkan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Lalu dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-8, ya, apa yang diserukan? Yang diserukan itu adalah manusia itu seperti rumput adanya. Semaraknya seperti bunga rumput adanya. Jadi kalaupun manusia itu bisa selamat, kalaupun manusia itu bisa dilepaskan dari dosa dan akibat dosa, kalaupun manusia itu bisa dipulihkan bukan karena usaha manusia, tapi karena kemurahan Allah. Ya. Lalu bagian yang keempat, apa yang diserukan? Itu dari ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Yang diserukan itu adalah Tuhan gembala yang memelihara umatnya. Diserukan, hai umat Tuhan, lihatlah Tuhan itu adalah gembala yang memelihara hidup umatnya. Ya, anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Itu yang diserukan. Ya, 4 seruan ini kita sudah perhatikan secara garis besarnya pada minggu yang lalu. Tetapi saya mengajak kita kembali memperhatikan kepada seruan yang keempat ini. Dari ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11. Saya minta dibacakan kembali. Demikian firman Tuhan. Iya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Iya, terus. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Iya. Naikkanlah suaramu Tuhan. Terus. Naikkanlah suaramu jangan takut. Iya. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Terus. Lihat itu Allahmu. Terus. Lihat itu Tuhan Allah. Iya. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Terus. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia. Iya. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapan. Terus ayat 11. Seperti
seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya Ya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. ya terus. Anak-anak domba di pangkunya, Ya, induk-induk domba dituntutnya dengan hati. ya, puji Tuhan. Saya tarik kembali kepada sejarah, saudaraku, sebelum kita lanjutkan. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, kerajaan dunia pada waktu itu adalah dipimpin oleh kerajaan Babylon, Raja Nebukadnezar. Pada masa itulah Israel dibawa ke Babel. Sampai kerajaan itu beralih dari kerajaan Babylon kepada kerajaan Media Persia, yaitu Raja Kores. Pada zaman Raja Kores lah bangsa itu kembali dibawa pulang ke Yerusalem, ke Sion. Tetapi sebelum pulang, pada zaman kerajaan Babylon mereka dibuang. Mungkin dalam pengertian kita selama ini dibuang, ya mereka diangkut begitu, dibawa ke Babel keseluruhannya. Tetapi perlu kita melihat, kita mengerti bagaimana sejarah memahami dengan baik. Ya, supaya kita mengerti bagaimana kondisi keadaan mereka. Ketika Tuhan membuang mereka, yang paling utama itu dibuang adalah orang-orang yang berpotensi. Termasuk bangsawan-bangsawan. Maka orang-orang yang tidak berpotensi itu tidak ada harganya. Itu ada sebagian yang tinggal itu di Yerusalem. Ya, karena itu tidak ada nilainya. Ya, saudaraku. Dan di sana mereka menjadi pekerja-pekerja kasar, tukang-tukang kebun, dan lain sebagainya. Ya, tetapi mereka yang punya potensi itu dibawa ke Babel. Sesampainya di Babel mereka itu dijual. Seperti budak, dia dijual. Ya, dan dipekerjakan. Siapa yang membelinya? Sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, dia beli, lalu dijadikan budak. Ya, ketika mereka sudah dibeli menjadi budak belian, mereka tidak punya hak pribadi. Ya, mereka tidak bisa bebas. Ya, mereka berada dalam kendali tuannya yang membeli. Saudara mungkin bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Ya, penderitaan yang mereka alami. Ya, mungkin suaminya dijual ke sana, mungkin istrinya terjual ke sana, mungkin anak-anaknya tidak tahu kemana ini berserak. Jadi ketika dikatakan Tuhan membuang umatnya ke Babel, bukan berarti mereka diangkut dengan begitu baik, diberikan di sana perumahan, tempat tinggal, tidak. Ya, mereka itu dibuang. Ya, mereka diangkut. Kalau saudara pernah itu melihat seperti di film-film itu, ya budak-budak yang dijual itu biasanya dirantai. Sampai ada yang membeli. Ya, ketika sudah dibeli, ya, baru dipekerjakan. Dan seluruh hidupnya ada dalam kekuasaan tuannya yang membeli. Jadi tidak bebas. Ya, saudara bayangkan 70 tahun. 70 tahun. Dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Maka ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Kores supaya bangsa itu dibawa kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci yang di Yerusalem yang sudah runtuh, membangun kembali kota Yerusalem, Tuhan menggerakkan hati Kores. Maka Kores memberikan perintah dan menyuruh utusan dalam ayatnya yang ke-9, sampaikanlah kabar baik kepada orang Israel, kepada penduduk Sion, kepada umat Tuhan, lihat itu Allahmu. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel yang diperbudak, yang kecewa, yang putus pengharapan, yang putus asa ini bangkit kembali semangatnya. Jadi ketika mereka dibuang, mereka betul-betul menderita. Beda dengan kita. Kalau saudara datang dari kampung ke Batam ini, saudara merantau,
saudara cari kerja, ya, yang walaupun mungkin sebagian seperti terikat dengan pekerjaan, seperti diperbudak, tetapi itu masih beda. Saudara datang dari kampung kan juga bawa perbekalan, sebagian. Ya, sebagian berangkat mungkin dengan iman yang tidak sesuai dengan firman. Ya kan begitu. Iya. Nah, saudaraku, modal nekat. Ya, ada yang begitu. Ya. Kalau saya dengan Ibu Gembala ke Batam ini dulu tahun Januari 99, ya, itu memang modal iman sekaligus nekat. Iya, karena sampai di Batam uangnya hanya tinggal 20.000. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, belum ada pelayanan. Ya, lengkaplah. Ya, hanya tinggal 20.000 sampai di Batam, itu sekupang itu. Ya, hanya karena dari Medan itu naik kapal. Dulu masih sinabung, belum kelut. Ya, uang saya hanya 150.000. Ya, ongkos satu orang 65.000. Jadi di kapal nggak makan pok mie. 2 orang 130.000. Sampai di pelabuhan Sekupang tinggal 20.000. Ya, iman dengan nekat. Tapi puji Tuhan, ya, karena panggilan Tuhan, Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan, dia gembala yang memelihara sampai hari ini. Haleluya. Sudah melewati banyak air mata, lembah dan bukit-bukit, tapi semua sudah menjadi rata. Haleluya. Ya, saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan sebentar bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika dibuang Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Kalau saudara datang ke Batam ini, saudara bekerja, saudara dapat gaji. Saudara bisa bebas. Saudara nggak mau di rumah keluarga, saudara indikos. Saudara nggak mau indikos, silakan di pinggir jalan, ya, atau mungkin di samping jembatan Barelang, silakan. Saudara punya hak bebas. Tetapi ketika bangsa Israel dibuang, tidak. Ya, mereka dibeli untuk menjadi budak, dan mereka berada dalam ketentuan, ya, sepenuhnya pemiliknya, tuannya. Dan mereka sangat menderita. Mereka sangat terkekang. Ya. Mereka mengalami tekanan. 70 tahun. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menyampaikan seruan, lihat itu Tuhan Allah. Ini berita yang menggembirakan, berita kelepasan. Dalam ayat yang ke-9 tadi, ya, dalam ayat yang ke-9, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Jerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Ya, supaya didengar, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Jadi ketika kondisi manusia, ketika kondisi umat Tuhan berada dalam keputusasaan, berada dalam kekecewaan, berada dalam penderitaan oleh karena dosa dan pelanggaran mereka, maka yang dibutuhkan adalah kabar baik. Ya, kabar baik. Ketika umat Tuhan berada dalam keputusasaan, berada dalam kekecewaan, ketika umat Tuhan berada dalam perbudakan yang membuat mereka menderita karena dosa dan pelanggarannya, betapa perlunya berita kabar. Berita kabar baik. Berita kabar baik ini tidak hanya dibutuhkan oleh bangsa Israel ketika mereka terbuang, tetapi zaman kita sekarang ini di mana kita hidup,
manusia juga banyak mengalami penderitaan karena dosa dan pelanggaran. Maka betapa perlunya seruan yang memberitakan kabar. Maka kalau saya secara pribadi sangat senang itu tadi seperti saudara-saudari kita yang dari STT Lintas Budaya bersama dengan tim yang akan bergerak untuk memberitakan, menyerukan ya kabar baik, kabar kesukaan. Supaya orang-orang yang tertawan oleh karena dosa, supaya orang-orang yang menderita oleh karena dosa, supaya orang-orang yang sakit oleh karena dosa, orang-orang yang susah karena dosa dan pelanggarannya, hidup dalam kemiskinan oleh karena dosa dan pelanggarannya, diperbudak oleh dosa, mendapat kesempatan untuk mendengar kabar baik. Ya. Jadi betapa perlunya diberitakan kabar baik. Apalagi di zaman kita sekarang ini sangat sulit mendengarkan kabar baik. Sebab ada banyak kabar-kabar yang asing. Kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mencemaskan. Bahkan Alkitab sudah menubuatkan dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-6. Akan terdengar kabar-kabar tentang perang. Ya, kabar-kabar tentang pembunuhan. Ya, perang yang dimaksudkan di situ kan kabar-kabar pembunuhan yang menakutkan dan mencemaskan. Ya, ini yang sering kita dengar. Ya, Alkitab sudah menubuatkan ini jauh sebelumnya. Injil Matius pasal 24 ayat 6 dulu. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, terus. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, belum kesudahannya. Tetapi sebelum kesudahannya itu, ya, kita akan mendengar kabar-kabar tentang ini, tentang perang, tentang permusuhan, tentang pembunuhan. Ya. Ini kan menakutkan. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa, suku melawan suku, kaum melawan kaum, kelompok melawan kelompok. Ya, ini bukan hanya militer saja, tidak. Coba lihat di daerah-daerah kita di Indonesia ini, di berbagai daerah yang ada tawuran lah, antar geng, antar gong, antar gonggong. Ya. Ini syukur di Batam agak jarang seperti itu. Tetapi di daerah-daerah lain itu kan menakutkan. Kadangkala kita lintas malam pun takut. Di sana ada pembunuhan, di sana ada begal, di sana ada perampokan, di sana ada begini. Ini kabar-kabar yang menakutkan dan mencemaskan. Mungkin kita pribadi yang lewat kita tidak takut. Tetapi ketika anak-anak kita lewat, itu kan membuat kita was-was. Mungkin kita mendengar kabar-kabar ini. Kabar-kabar yang menakutkan. Kabar-kabar yang mencemaskan. Bukan hanya berita tentang perang, permusuhan, pembunuhan, tidak. Ya, tetapi juga bencana. Ya, bencana terjadi di daerah ini. Ya, bencana di daerah ini, bencana di daerah ini. Lantas di daerah ini bencana apa yang akan terjadi? Kalau di sana banjir bandang, ya, di sana kebakaran, di sana gunung meletus, di sana gempa bumi, di sini apa? Apa yang akan menimpa? Ini kan kabar-kabar yang sangat mencemaskan. Atau peristiwa-peristiwa yang sangat jarang terjadi. Ya, peristiwa-peristiwa yang aneh.
kejadian-kejadian yang sangat jarang kita dengarkan terjadi. Ya, dulu mungkin jarang kita dengarkan, ya, tanah bergeser. Bukan hanya bergeser 1 meter, tetapi bergeser sampai berkilometer. Apa itu namanya? Likuifasia. Apa itu? Yang tanah bergeser, bergerak. Pernah dengar itu? Ya. Saudara yang terkasih, ini ada banyak kabar-kabar yang menakutkan dan mencemaskan. Tidak hanya sebatas sampai di situ, ya, tetapi juga adanya kabar-kabar yang menyesatkan. Ya, kabar-kabar yang melemahkan, kabar-kabar yang membuat kita tawar hati, membuat kita kecut, membuat kita tidak yakin. Ya, bahkan kadangkala berita-berita tentang kesesatan, berita-berita tentang, ya, yang melemahkan ini, yang tidak membangun, ini kadangkala justru lebih viral, ya, dari berita kebenaran. Kalau berita kebenaran disampaikan belum tentu viral, jarang kan? Iya. Tetapi kalau berita kesesatan, berita yang sifatnya melemahkan, membuat orang tawar hati, banyak cepat viral. Ya, maka kadangkala banyak itu video-video khotbah hamba Tuhan itu dipotong-potong, ya saudaraku, sehingga seperti menyesatkan, seperti, ya, ada banyak yang dipotong-potong sehingga seperti menyesatkan, lalu itu diviralkan, itu lebih viral, ya, dibanding kalau yang disampaikan kebenaran. Nanti itu masuk ke semua grup, dikirim secara pribadi-pribadi, baik melalui WhatsApp, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, yang sifatnya melemahkan, yang sifatnya menyesatkan, kadang-kala ini justru lebih viral. Ya, kalau kebenaran jarang dibagi. Nggak tahu loh jemaat, suka membagi khotbah kebenaran. Hah? Kok di sini aja cuma 3 orang? Ya, suka enggak membagi khotbah kebenaran? Nah, atau lebih bersemangat kita membagi, ya, yang viral-viral, yang sifatnya menyesatkan, apalagi yang sifatnya melemahkan. Ini sebelum kita melihat bagaimana berita kebenaran itu harus disampaikan. Di samping berita kebenaran harus disampaikan, seringkali kita mendengarkan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mencemaskan. Iya saudaraku, bahkan berita-berita yang sifatnya menyesatkan dan melemahkan. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, ke-12-nya berhasil. Apa tanda keberhasilannya? Mereka pulang. Ya toh? Mereka tidak digorok oleh orang Kanaan. Mereka tidak dibunuh oleh penduduk tanah Kanaan. Tetapi mereka berhasil mengintai. Ya. Dan mereka berhasil pulang. Serta berhasil membawa hasil dari tanah Kanaan. Mereka membawa tandan anggur yang begitu luar biasa. Ya. Tetapi saudaraku, 10 dari pengintai itu membawa kabar busuk. Yang sifatnya melemahkan, sehingga bangsa itu bersungut-sungut, bangsa itu juga turut memberontak. Hanya Kaleb dan Joshua yang menyampaikan kabar kebenaran. Ya, hanya Kaleb dan Joshua yang menyampaikan kabar, ya, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman. Tuhan berkata, negeri itu kuserahkan kepadamu. Dan firman itulah, perkataan itulah yang disampaikan Kaleb dan Joshua. Tetapi 10 pengintai membuat hati bangsa itu tawar. Kita bilangan pasal yang ke-16, pasal 13. Pasal 13.
dari ayatnya yang ke-31 ya. Coba. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu terus. karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, terus. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Ya, dengan berkata, ya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, ya, terus. dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Iya, ini yang menjadi perkataannya. Apa yang dikatakan? Perhatikan dari ayat yang ke-31 tadi. Ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, yaitu bersama-sama dengan Kaleb dan Yosua berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 pengintai ini berkata, kita tidak dapat maju. Maka akhirnya mereka tidak masuk. Mereka gagal di padang gurun dan tidak masuk. Beda dengan Kaleb dan Yosua. Kalau Yosua berkata, kita pasti menang. Tuhan berserta dengan kita. Tuhan yang berjanji memberikan negeri itu kepada kita. Maka Kaleb dan Yosua sampai ke tanah Kanaan. Dan mereka mendapat bagian warisan di tanah Kanaan. Tetapi 10 pengintai ini mereka gagal karena perkataannya sendiri. Karena perkataannya sendiri. Apa yang mereka katakan? Kita tidak dapat maju. Ya, jadi jangan sampai kita ini gagal karena perkataan kita. Perkataan kita itu sangat penting. Haleluya. Haleluya. Perkataan kita itu sangat penting. Perkataan kita perkatakan dengan iman, perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Maka apa yang kita perkatakan jadi. Haleluya. Katakan kepada anak-anakmu, engkau anakku akan berhasil dan itu akan jadi. Engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan menjadi Allah Tuhan, engkau akan menjadi hamba Tuhan supaya itu jadi. Amin. Jangan katakan, si Tapuleon. Ya, jadilah dia si Tapuleon. Ya. Katakan bisa supaya itu jadi. Pembangunan gereja kami akan selesai tahun ini. Sehingga itu jadi. Haleluya. Aku akan sehat tahun ini. Aku akan sehat tahun ini. Dan itu aku diberkati tahun ini. Itu aku beli rumah tahun ini. Gitu? Aku beli mobil tahun ini. Itu? Saudara gak perkatakan? Yang sudah waktunya, aku akan dapat pasangan hidup tahun ini. Yang sudah waktunya. Ya, kalau pemain tamborin tadi mengamenkan hari Senin kutatar itu. Iya. Yang saya katakan yang sudah iya, sudah waktunya. Ya. Tapi bicara tentang waktu bukan karena umur, enggak. Ya, sudah betul-betul dewasa. Karena umur belum tentu dewasa. Ya. Nah, sudah yang paling penting itu dewasa. Ya, jangan nanti ya umur memang sudah hampir 40 tapi nggak dewasa. Ya. Menikah, sedikit kemauannya nggak terpenuhi, merajuk, ngambek. Apalagi kelemahan perempuan. Kan ingatkan 3 kan kelemahan perempuan? 1,
Nangis. Dua. Loh, kitab Samuel itu tidak mau makan. 3. Loh. Ayo buka dulu kitab Samuel dulu. Khusus wanita. 1 Samuel 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. Mari baca bersama-sama. Yang wanita saja. Ya. Yang laki-laki nggak usah ikut. 2, 3. Suaminya berkata kepadanya, "Anak, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sesama laki-laki?" Nah ini kelemahan perempuan, apalagi ibu-ibu. Yang pertama, kemauannya tidak terpenuhi. Baru yang kedua, baru yang ketiga, biasanya kalau sedih mengurung, nggak mau ngomong. Diomongi buang muka. Ada yang begitu ya? Ada? Sebelah sini atau sini? Sini pun ada. Banyak. Sini rata-rata. Sini banyak, sini rata-rata. Oh, haleluya. Berbahagialah suami dan istri yang sudah berdamai. Saudara yang terkasih, kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana bangsa Israel hendak Tuhan pulihkan. Tetapi untuk pemulihan umat Tuhan, itu dibutuhkan kabar baik, kabar sukacita. Sebab ada banyak kabar-kabar yang didengar, sifatnya kabar menakutkan, mencemaskan, menyesatkan, melemahkan. Bahkan pada zaman perjalanan bangsa Israel tadi dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada 10 pengintai yang membuat bangsa itu menjadi tawar. Sehingga bangsa itu bersungut-sungut dan memberontak. 10 pengintai ini memperkatakan perkataan-perkataan yang lemah. Apa yang mereka katakan? Tidak mungkin kita masuk. Ya. Kalau sudah dikatakan tidak mungkin, dan saudara lihat betul-betul tidak masuk. Karena perkataan kita itu berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu jadi. Kita lanjutkan dulu ayat 32-nya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Ya, kabar busuk. Ya, terus. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduk. Ya, terus. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Ya, ini bukan hanya melemahkan bangsa itu, tetapi menakut-nakuti bangsa itu. Ya, oh itu penduduknya. Ya. Itu makan orang. Ya, itu makan orang. Ya. Sama dulu orang Batak juga disebutkan pemakan orang. Marga Sinaga juga disebutkan pemakan orang. Padahal cuma satunya saya tahu Marga Sinaga yang pernah makan orang. Tapi semua Marga Sinaga akhirnya makan orang. Ya. 10 pengintai ini juga menyampaikan kabar busuk. Oh, negeri itu memakan penduduknya. Memakan manusia. Bahkan terus ayat 33.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, Ya, terus. orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, Ya, terus. dan kami lihat diri kami seperti belalang, Ya. dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami melihat penduduk tanah Kanaan itu seperti raksasa, padahal kami seperti belalang. Saudara yang terkasih, seringkali kita gagal ya karena kita salah dalam memandang. Seringkali kita gagal karena ucapan perkataan kita. Tetapi kalau kita memandang kita memang kecil, kita memang tidak berdaya, kita memang lemah, tetapi Tuhan yang ada dalam kita itu besar. Kita tidak ada apa-apanya, tetapi Kristus yang ada di dalam kita itu hebat. Amin. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kita memang tidak memiliki kesanggupan, kita tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita itu Allah yang hebat. Saya seringkali melihat Tuhan itu Tuhan yang betul-betul Allah yang sempurna dalam kuasanya. Kalau saya lihat bangunan gereja kita yang terus berlangsung sampai hari ini, saya lihat korban-korban kita, saya bisa tawar hati dalam melanjutkan pembangunan ini. Tetapi saya selalu melihat tangan kasih Tuhan. Dan saya juga sering diingatkan dengan bangunan gereja kita di Kapling Mandiri. Sampai selesai 2 lantai. Saya pun tidak tahu dari mana dananya. Kita tidak pernah punya sponsor. Kita tidak pernah punya dapat bantuan dari pemerintah. Atau dari yang lain. Kapling Mandiri itu sampai selesai itu memang mujizat Tuhan. Kalau hitung-hitung korban kita jemaat Tuhan, tidak ada apa-apanya dengan bangunan itu. Hal yang sama dengan sekarang. Ya. Tetapi saya secara pribadi selalu melihat tangan kuasa Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Aku tahu engkau mempercayakan domba-dombamu, jemaat yang kugembalakan adalah jemaat-jemaat yang sederhana. Yang untuk hidupnya sehari-hari pun mereka harus berjuang. Tetapi engkau Tuhan yang hebat. Engkau Allah yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ya. Jadi seruan sebenarnya dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai kepada ayat 11 itu diserukan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, supaya mereka betul-betul memandang kepada Tuhan. Maka dikatakan, lihat itu Tuhan Allahmu. Ya, lihat itu Tuhan datang. Dia seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Supaya perhatian umat Tuhan itu tertuju kepada Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia, seorang pemimpin mampu membawa mereka keluar dari pembuangan. Tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang bekerja. Ya. Maka pandangan mereka itu diarahkan kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin kita mampu melakukan di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita, di luar keadaan kita. Tetapi karena ada Allah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Dia sanggup melakukan melampaui kemampuan kita dalam berpikir
dalam melakukan segala sesuatunya. Maka diajak supaya kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Amin. Iya. Sekalipun ada berita-berita yang melemahkan tadi, seperti 10 pengintai. 10 pengintai itu membuat bangsa itu bersungguh-sungguh loh. Ya, coba naik dulu kepada Bilangan pasal 14 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, Ya, yang sudah pulang ya. dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa. Menyebabkan segenap umat itu bersungguh-sungguh kepada Musa. Terus, Dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, ya, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. ya, menyampaikan kabar busuk sehingga bangsa itu bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya 10 pengintai itu saja, tidak. Saudara perhatikan dampaknya. Ya, yang menyampaikan kabar busuk, berita yang tidak benar, ya saudaraku, nah yang sifatnya melemahkan, ini justru lebih berpengaruh daripada berita kebenaran. Ya, ketika 10 pengintai ini menyampaikan kabar busuk, bangsa itu ikut memberontak. Maka sangat dibutuhkan pemberita-pemberita kebenaran. Haleluya. Yang menyampaikan kabar sukacita. Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jangan sampai ketika aku datang, engkau tidak mendapati aku seperti yang engkau inginkan. Dan aku juga mendapati engkau tidak seperti yang aku inginkan, yang aku rindukan. Jangan sampai ketika aku datang, aku mendengar di antaramu ada roh perpecahan. Ya, ada roh iri hati, ada roh perselisihan, dan seterusnya. Rasul Paulus begitu rindu mendengarkan berita-berita kabar baik, kabar kesukaan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 20 sampai kepada ayat 21. Kalau boleh nanti dipersiapkan terjemahan sederhana. Dari ayat 20 kita awali. Demikian, Ya. sebab aku khawatir Terus. bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Terus. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Ya, terus. Aku khawatir akan adanya perselisihan, Ya. iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Terus. fitnah, bisik-bisikan, Ya. keangkuhan dan kerusuhan. Ya, 21. Aku khawatir Terus. bahwa apabila aku datang lagi, Ya. Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lalu berbuat dosa, Terus. dan belum lagi bertobat dari kecemaran, Ya. percabulan, Terus. dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Iya. Jangan sampai kabar-kabar ini. Ya, ini berita-berita yang melemahkan, membuat tawar hati, yang membuat kecewa. Ya. Tetapi mari, biarlah kiranya kita mendengarkan kabar kesukaan, kabar baik. Kita juga memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Jangan kabarkan berita-berita yang membuat orang lain lemah. Jangan sampaikan berita-berita yang menakutkan, berita yang mencemaskan. Tetapi sampaikanlah berita yang membangun. Amin. Iya, coba dalam terjemahan sederhana dulu, saya kutip. Ayat 20, karena saya takut iya. bahwa waktu saya datang, Terus. jangan sampai saya melihat kalian tidak seperti yang saya inginkan, Iya. atau kalian melihat sikap saya tidak seperti yang kalian harapkan. Iya, ini jangan sampai, kata Rasul Paulus, kalau aku datang, jangan sampai aku melihat kalian tidak bertumbuh, tidak bersemangat rohaninya seperti yang saya harapkan. Maunya saudara itu bergairah, makin bertumbuh, makin dewasa.
Ya, jangan pula ketika aku datang kalian tidak menemukan aku sikapku seperti yang kalian harapkan. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kalian tidak bertumbuh, kalian tidak bergairah, ya, saya akan mendisiplin kalian. Itu maksud Rasul Paulus. Ya, nanti saudara boleh lihat dalam terjemahan lain. Terus. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang berkelahi. Iya, terus. Iri hati, Iya. marah-marah, Iya. pihak Memihak, terus. Fitnah. membuat gosip, Iya. sombong, Iya. dan kelompok yang membuat kekacauan. Iya, atau kelompok yang membuat kekacauan. Iya. Harusnya ini tidak lagi. Iya, diberitakan. Oh, ini kelompok pembuat kacau, ini kelompok pergunjing, ini kelompok bisik-bisik, ini kelompok penggosip. Ya, kelompok apa lagi? Segala bentuk kelompok ada di sini. Ya, pihak memihak. Ya, jangan lagi. Tetapi mari kita sibuk dengan menyampaikan berita kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang membangun, ya, kabar yang menggairahkan. Amin. Iya, coba terus. 21. Waktu saya datang kembali, Iya, jangan-jangan. jangan saya kecewa dan merasa malu di hadapan Allah. Iya, terus. Karena di antara kalian masih ada yang hidupnya tidak sesuai Iya. dan tidak pantas sebagai pengikut Kristus. Iya, kenapa dikatakan tidak pantas sebab? Lalu di antara kalian masih ada yang belum bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Ya, belum bertobat. Terus, yaitu Yaitu hubungan seks di luar nikah. Terus. atau semua dosa perzinahan yang Iya, lain. dosa perzinahan yang lain. Terus. Saya akan sangat sedih dan menangis. Iya. Karena ternyata pelayanan kami di antara kalian benar-benar Iya. gagal. Kalau begitu, seakan-akan pelayanan kami gagal. Ya, kami sudah berjuang, kami sudah berkorban melayani. Ya, saudara mengunjungi saudara. Ya, tetapi saudara tidak bertumbuh. Saudara tetap hidup dalam dosa. Saudara beribadah, tetapi dosa jalan terus. Secara pribadi saya hamba Tuhan, saya akan kecewa. Itu maksud Rasul Paulus. Tetapi jangan sampai begitu. Jangan sampai aku mendengarkan kabar-kabar yang tidak membangun, kabar-kabar yang tidak menggairah. Tetapi tadi kepada utusan itu disampaikan dalam Yesaya 40 ayat 9. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, kabarkanlah ke kota-kota Yehuda, lihat itu Tuhan Allahmu. Yang perlu disampaikan itu adalah kabar baik. Kabar kesukaan. Ya, kabar yang sifatnya membangunkan. Ya, kabar yang sifatnya menggairahkan. Ya. Maka di tengah-tengah pelayanan kita ini saya selalu menekankan dari sejak dulu. Ya. Mari kita tetap selalu rutin mengadakan KKR. Apa tujuannya? Kebangunan rohani. Di samping kita menjangkau jiwa-jiwa yang baru yang belum bertobat, yang masih hidup dalam dosa, supaya yang lain juga yang rohaninya sudah tertidur dibangunkan kembali. Jadi yang harus kita sampaikan itu adalah kabar baik, kabar kesukaan. Kabar kesukaan yang dimasukkan di situ adalah kabar yang membangunkan. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-25 dalam ayatnya yang ke-6, ketika 10 gadis menanti, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Ketika mereka sama-sama menanti pengantin mempelai itu, mereka tertidur di tengah-tengah kegelapan malam. Karena mempelai itu lama datang. Tetapi ada berita yang membangunkan mereka pada tengah malam. Dikatakan mempelai datang, song-songlah dia. Tuhan datang, sambutlah dia. Haleluya. Maka berita ini harus diserukan. Berita tentang kedatangan Tuhan. Supaya gereja Tuhan mempersiapkan diri. Orang-orang percaya bangun dari tidurnya. Karena ini sudah tidur. Saya bukan membangunkan saudara dari kursi saudara. Ya, belum ada yang tertidur kan? Ya. Nah, tetapi rohaninya bagaimana? Ini yang sangat penting. Ya, coba Matius pasal 25 dari ayat yang ke-5 dulu. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang. Mempelai itu lama tidak datang terus. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Iya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
baik gadis yang bijak maupun gadis yang bodoh. Gadis-gadis ini kan gambaran gereja, jemaat. Gereja yang bijak, gereja yang bodoh. Ya, jemaat yang bijak, jemaat yang bodoh sama-sama tertidur. Ya, kenapa tertidur? Karena mempelai itu lama datang. Tetapi ada kabar yang membangunkan mereka dari tidurnya. Mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru. Terus, ya. Mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Terus, ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Iya. Lalu membereskan pelitanya. Lalu membereskan pelitanya. Ya. Ketika kabar ini disampaikan, mempelai datang, Tuhan datang. Ia akan datang segera. Songsonglah dia, sambutlah dia. Maka gadis-gadis ini pun bangun. Gereja bangun dari tidurnya. Haleluya. Setelah bangun, apa yang mereka persiapkan? Lalu membereskan pelita mereka. Apa yang dibereskan? Apa yang dibereskan? Pelita. Ya, bicara tentang pelita, hidup kita ini adalah pelita. Kamulah terang dunia. Membereskan pelitanya artinya membereskan hidupnya. Supaya siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Supaya siap masuk dalam kemuliaan Tuhan. Maka berita ini harus disampaikan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan segera datang. Sambutlah dia, songsonglah dia, persiapkan dirimu, bereskan pelitamu. Ini berita yang membangunkan. Ini yang harus disampaikan. Berita tentang kebenaran. Saksikan kepada orang lain. Katakan, aku sudah bertemu dengan Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Mari engkau kubawa kepada Tuhan. Mari engkau kupertemukan kepada Tuhan. Berita ini yang harus disampaikan. Tidak perlu kita memberitakan berita yang menakutkan. Tidak perlu kita memberitakan berita yang mencemaskan. Tidak perlu kita memberitakan berita-berita yang menyesatkan. Berita yang melemahkan. Tapi sampaikanlah berita yang membangun. Haleluya. Ya. Jangan sampaikan berita yang melemahkan. Ya. Aku kuliah si anu. Ya. Begini hidupnya. Aku kuliah si anu, begini keadaannya. Aku lihat si anu, ini dosanya. Saudara tidak perlu memberitakan hal-hal yang melemahkan orang lain. Tetapi beritakanlah soal kebenaran. Beritakan perjumpaanmu dengan Tuhan kepada orang lain. Dan bawa orang lain berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya, Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Saya ikuti sedikit. Ayat 45 sampai kepada ayat 47. Demikian firman Tuhan. Iya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya. Apa kata Filipus? Kami telah menemukan dia. Iya. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Terus. Oleh para nabi. Iya. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Siapa yang berkata? Filipus. Filipus berkata kepada Natanael. Natanael, kami sudah bertemu dengan Mesias, dengan Kristus. Natanael kurang yakin. Ya. Mungkinkah? Kata Natanael. Terus. Kata Natanael kepadanya. Iya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Iya, karena si Natanael ini kurang percaya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah itu? Nazaret itu kota yang begitu jahat, kota yang begitu bejat, kota yang tidak terpuji. Mungkinkah dari tempat itu muncul yang baik?
Mungkinkah seseorang yang jahat, yang bejat bisa berubah? Mungkinkah hidup kita yang buruk bisa berubah? Nathanael tidak yakin. Saya mau sampaikan, di dunia ini banyak orang tidak yakin. Tidak yakin tentang Tuhan, tidak yakin tentang kuasa Tuhan, tidak yakin tentang mujizat, tidak yakin tentang firman. Sehingga karena berkata, mungkinkah? Mungkinkah? Banyak orang merasa hidupnya tidak akan mungkin lagi berubah. Mungkinkah hidupku masih bisa berubah? Mungkinkah aku masih bisa sembuh? Mungkinkah aku umur panjang? Mungkinkah keluarga aku ini akan diberkati? Banyak orang sudah tidak yakin. Maka perlu diberitakan berita kesukaan. Apa yang engkau alami dalam hidupmu tentang Tuhan, sampaikan kepada orang lain. Beritakan kepada orang lain. Supaya orang lain juga diyakinkan. Supaya orang lain juga tertolong. Amin. Ya, Filipus berkata kepada Nathanael, kami sudah bertemu. Pada awalnya Nathanael berkata, mungkinkah yang baik muncul dari Nazaret ini? Ya. Kata Nazaret itu sebenarnya ejekan loh. Kalau dikatakan orang Nazaret katanya, itu ejekan. Ya, itu daerah yang kurang baik. Ya, itu daerah yang kurang baik. Jadi kalau dikatakan orang Nazaret, itu ejekan. Maka sampai Nathanael ini berkata, mungkinkah dari kota yang tidak baik ini muncul sesuatu yang baik, lahir yang baik? Maka terus 40. Kata Filipus kepadanya, Ya. mari dan lihatlah. Ya. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu Terus. berkata tentang dia, Ya. lihat, inilah seorang Israel yang sejati, Ya. tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka Filipus membawa Nathanael kepada Yesus, lalu bertemu. Setelah bertemu, sebelum Nathanael berbicara, Yesus lebih dahulu berbicara. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, tentang Nathanael. Ya, lihat, inilah si Nathanael ini seorang Israel sejati. Tidak percaya Mesias. Itulah Nathanael. Ya, hanya banyak orang suka membuat nama anaknya. Ya. Lalu dipanggil Pak Nata. Bapaknya orang Pagajang may Pagasohang. Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam. Memang betul-betul jujur, tidak yakin. Ya. Maka dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Saya mau sampaikan, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Amin. Lewat kuasa firman Allah, semua bisa terjadi. Maka sampaikanlah firman Allah, firman kebenaran. Sebab firman itu sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Ya, terima firman itu. Hidup kita yang buruk, hidup kita yang jelek, hidup kita yang bejat, hidup kita yang dikuasai dosa, firman itu sanggup untuk mengubahnya. Amin. Ajarkan firman kebenaran kepada anak-anakmu. Sebejat apapun anak-anakmu, firman itu sanggup mengubahnya, sanggup membaharuinya. Beritakan berita kabar baik, berita kesukaan, supaya orang yang hidup dalam dosa, bahkan mereka yang menderita karena dosa,
mereka dibangunkan kembali. Jemaat Tuhan yang tertidur, mereka dibangunkan kembali untuk membereskan pelitanya, untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.